Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel M1 Ngoprek, channel seputar perbaikan handphone. Oke kawan-kawan, apa kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, serta keberkahan ya. Oke, kali ini kita tidak akan membahas perbaikan, tidak akan membahas servis dulu, namun saya akan unboxing dulu ini. Unboxing paket ya, paket datangnya kalau nggak salah dari Yogyakarta ini. Ini isinya yaitu mata solder ya, mata solder ini tidak bermerek ya, namun harganya kalau saya pikir terjangkau ya. 20.000 dapat 5 mata solder. Nah, ini seperti ini penampakannya. Oke, jadi saya 2 order ya sekalian sama mata pisau IC ya. Untuk pisau IC nya saya beli yang terjangkau saja ya, tidak perlu yang mewah-mewah, yang penting fungsinya nanti bisa digunakan. Oke, ini ada mata soldernya ya, sepertinya kuningan bahannya atau tembaga, nggak tahu ya. Persoalan bahan tidak begitu menjadi masalah, yang penting kegunaan dan fungsinya ya. Oke, ini solder yang saya gunakan ya. Ini matanya sudah mulai gak nempel timah ya, kadang susah nempel timahnya. Jadi kita akan coba salah satu mata ya, mata soldernya. Ini sepertinya tembaga ya, terbuatnya dari tembaga, lumayan berat. Kita coba yang mata yang ini ya, saya suka mata yang ini, yang nomor 4 ya, dan itu ada mereknya tidak terlalu terlihat itu mereknya, ya itulah, gak penting ya mereknya, yang penting sekali lagi fungsi dan kegunaannya. Oke, langsung saja saya akan mencobanya ya. Kita akan review hasilnya nanti seperti apa ya, apakah layak untuk dipakai atau tidaknya, nanti akan kita lihat sama-sama ya. Oke, ini coba saya pasang dulu ya. Oh ya, untuk soldernya saya menggunakan solder Sansin ya, entah Sansin berapa saya lupa, yang harga 50 ribuan ya. Dia langsung ya, tidak ada temperaturnya, mata soldernya soldernya tidak ada temperaturnya ya. Jadi colok, ready to use, colok langsung pakai gitu ya. Tidak ada pengaturannya di sini. Oke, di sini saya langsung colokkan saja ya. Kita tunggu beberapa saat hingga soldernya panas. Lalu saya akan mencobanya menggunakan salah satu PCB. Sebentar, saya cari dulu PCB bekas ini yang sudah tidak terpakai ya, sambil nunggu panas. Oke, dan ini sepertinya sudah mulai panas ya, dan disitu sudah mulai terlihat matang ya. Nah, ini dia pembersih mata soldernya, menggunakan sabut buat cuci piring ya. Nah, itu dia seperti itu, apa ya namanya ya, itulah buat cuci piring itu ya, yang buat ngebersihin kerak-kerak wajan gitu. Oke, saya carikan PCB nya itu. Nah, sini sudah ketemu PCB nya, entah PCB apa ini, kalau nggak salah Samsung C5 apa. Oke, kita langsung akan coba saja ya kawan-kawan. Nah, di situ ada lilitan ya. Kita akan coba angkat, kita coba cabut ya menggunakan solder tanpa blower ya, apakah bisa atau tidak nanti. Dan ini ya, coba saya perjelas lagi, saya dekatkan kameranya, saya perbesar, dan ini coba. Nah, itu nempel timah ya, yang nggak tahu karena baru apa karena bagus ya, ya itulah hasilnya ya. Jadi dia nempel timah ya, timahnya nempel ya. Oke, langsung saja kita
coba di salah satu PCB ini ada lilitan, coba saya angkat ya, coba saya cabut menggunakan mata solder. Harga 20.000 ya, dapat 5 ya, berarti satunya sekitar 4.000-an ya. Nah itu dia. Oke. Lumayan ya, jadi nggak perlu pakai blower. Pakai ini langsung bisa terangkat seperti itu. Tadi kita coba di lilitan ya, sudah oke ya. Di salah satu lilitan, biasanya lilitan itu termasuk paling susah ya kalau menggunakan solder. Oke, namun kali ini bisa ya diangkat menggunakan solder seperti ini, menggunakan mata yang lebar seperti ini. Dan ini di kakinya punyanya konektor cas ya. Nah ini untuk meratakan timah, kita coba ratakan timah menggunakan mata solder. Jadi ini cukup, kalau menurut saya cukup lumayan. Kalau untuk harganya yang terjangkau dan untuk fungsinya yang seperti ini ya bolehlah, recommended ya. Saya rekomendasikan bagi kawan-kawan yang mau mencoba. Insya Allah nanti linknya saya sertakan di deskripsi ya. Di Jogja ya, dari Jogja. Memang Jogja apa Bantul ya, saya lupa. Nanti diperiksa. Dan itu untuk meratakan timah ya, lumayan ya, untuk meratakan timah pun mantap ya. Panasnya ini hantaran panasnya ini cukup bagus ya. Oke, masih penasaran, di situ ada kapasitor ya. Coba saya akan, nah itu saya perjelas lagi. Nah itu kapasitor saya tempel seperti ini. Wih, mantap ya. Mantap bos. Mantap. Kapasitor sekali tempel langsung copot. Tuh seperti itu mata soldernya. Cakep lah ya, cakep. Oke, kalau udah seperti ini, coba saya akan bersihkan timah ya yang di sini nih. Nah ini saya masih penasaran, coba saya ambil solder wix untuk menghisap timahnya, apakah cukup mampu dia menghisap timah nanti. Wow. Oke, lumayan ya. Ya lumayan lah, bisa digunakan ya. Untuk solder itu kadang terlalu panas juga nggak baik ya, terlalu nggak panas juga ya nggak nempel timahnya. Cuman ya seperti inilah hasilnya ya, cukup bagus ya. Kali ini order kali ini termasuknya senang ya, puas. Jadi kadang-kadang mata solder itu yang saya pernah beli yang harganya satu mata 40.000, tapi ya bagus sih, dipakainya juga bagus. Cuman selama masih ada harga yang lebih terjangkau dan kegunaan dan fungsinya sama, apa salahnya kita coba ya seperti ini ya. Dan ini untuk membersihkan timah ya, timah di kaki PCB ya, biasanya di pin-pin. Ini udah mampu ya, cukup ya, ini udah mantap ya, seperti ini hasilnya. Nah seperti itu kawan-kawan. Nah itu ya, bisa terlihat ya, hampir di solder wixnya itu ada timah semua ya, jadi terhisap semua oleh solder wixnya ya. Apa itu, good wix ya namanya ya. Nah seperti itu. Coba lagi itu di lubangan untuk penahan konektor casnya. Kita coba tambahkan songka ya atau flux untuk menghisap di bagian lubangannya ya. Nah itu di lubangan konektor casnya seperti ini kawan-kawan.
Jadi ini durasinya tidak saya percepat ataupun tidak saya perlambat ya, jadi durasi normal saja ya. Oke. Nah, seperti itu sudah mulai terlihat lubangannya ya. Oke, saya pikir ini cukup ya. Dan ini lumayan lah ya. Namanya juga harganya ya harga terjangkau, tapi fungsi dan kegunaannya cukup bagus ya. Oke, saya pikir cukup. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.